Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar 1 web pemrograman 2, kami akan mempresentasikan dan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk membuat web dari kode Igniter, dan kami di sini untuk membuat kota di sini untuk memenuhi tugas besar 1. Di sini kita sudah buat, kami sudah buat ada nomornya, ada nomor, ada provinsi, ada kota, ada wilayah, dan ada actionnya. Di sini provinsi ini didapat dari mana? Provinsi ini didapat dari di sini. Jadi sebelumnya kita insert dulu di sini, baru nanti akan muncul di sini. Dan nantinya yang sudah data yang sudah muncul di sini akan bisa diambil dan bisa diinsert melalui sini. Nah, kami sudah membuat insertnya, tampilan insertnya seperti ini. Untuk kota ini kan bentuknya teks ya, kita bisa input. Dan ini untuk isian wilayahnya. Dan untuk tampilan update-nya seperti ini. Nah, untuk flow-nya, yang pertama itu kami buat table terlebih dahulu. Di sini terdapat table kota, tabel kota. Nah, di sini strukturnya itu ada ID, provinsi ID, ada nama, ada wilayah. Nah, ID ini untuk sebagai primary key-nya. Jadi ID ini bersifatnya unik. Jadi harus beda-beda nilainya, value-nya tidak boleh sama. Dan ID ini auto increment. Jadi kalau misalkan ID itu diawali nomor 1, dan untuk data selanjutnya ID itu akan mengenerate sendiri. Bila sebelum nomor 1, maka selanjutnya akan nomor 2. Bila sekarang nomor 2, nanti selanjutnya akan nomor 3 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada provinsi ID. Field provinsi ID ini merupakan foreign key dari tabel provinsi. Nah, di sini terdapat tabel provinsi yang telah kami buat sebelumnya. Dan selanjutnya itu field nama untuk mengisi nama kotanya, dan ada field wilayah untuk nantinya untuk field wilayah waktunya. Dan sehabis kita membuat tabel ini, selanjutnya kami buat suatu model. Nah, di sini model kelasnya itu, kelasnya harus sama seperti nama filenya. Nah, selanjutnya di sini ada variabel table sama variabel allow fields. Di sini tipenya ini protected. Dan table di sini untuk mengisi nama tabelnya dan value-nya bisa diisi kotak karena kita pakai table kota. Dan yang table allow fields ini untuk fields-nya, mana aja yang mau ditampilkan di sini. Setelah kita udah isi fields-nya, selanjutnya akan dibuat views-nya. Nah, untuk
penjelasan views-nya akan saya serahkan kepada Mas Alip Putri Dimas. Mas Alip, dipersilakan Mas. Yap, terima kasih Mas Freza. Untuk membuat view tampilan antarmuka pada web, kita bisa buat untuk menampilkan kolom isian atau from, atau bisa untuk menampilkan tabel serta terdapat tombol hapus dan update. Pada view ini menampilkan list dari data yang telah kita tangkap dari controller. Di sini kita memakai for each untuk melakukan interaksi pada data, karena data tersebut berbentuk array. Row yang ditampilkan adalah field-field yang kita butuhkan untuk menampilkan data. Pada tahap ini menampilkan view untuk insert data. Pada field provinsi, kita memakai tipe input drop down yang akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat kolom input untuk nama kota. Tipe input ini teks. Selanjutnya terdapat tipe input radio untuk memilih wilayah waktu. Tampilan di kota update. Pada view ini kita menampilkan from untuk mengupdate data. Di sini kita bisa ubah atau update data. Di sini kita juga memakai conditional if pada select atau drop down provinsi dan memakai conditional if ternary untuk inputan wilayah. Selanjutnya mungkin akan bisa dilanjutkan oleh Mas Dimas Bagus Saputra. Terima kasih Mas Alif. Di sini selanjutnya yaitu kita akan membuat controller yang sebagaimana perantara antara views dengan model yang berisikan data pada database. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan seperti kondisional dan menangkap value dari views. Lalu di sini kita ada konstruktor. Nah, konstruktor ini kita isi untuk load model. Load model, load model dan provinsi model. Dan begitu kita telah menangkap data di model tersebut ke dalam controller ini. Pada fungsi list, kita deklarasikan $list untuk menampung data dari kota model dan kita lakukan eksekusi query SQL di variabel tersebut. Setelah itu, $output akan menampung data-data $list yang berbentuk array dan dijadikan satu indeks yaitu list, dan selanjutnya akan direturn ke views yaitu kota list secara bersamaan yaitu dengan data yang ada pada $output. Selanjutnya fungsi pada insert kita deklarasikan variabel $data provinsi dan kita assign data dari provinsi model dan fungsi order by yaitu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom nama. Lalu find all untuk mendapatkan seluruh data yang terdapat pada provinsi model dari database. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya yaitu memasukkannya ke dalam variabel Dartmouth agar tersebut menjadi satu kesatuan di satu indeks yaitu data provinsi di suatu array. Setelah itu kita menampilkan view kota insert secara bersamaan dengan data value di $output. Selanjutnya yaitu fungsi insert save. Kita boleh menangkap value dari views dan dimasukkan ke variabel $kota dan $wilayah. Pada fungsi getVar terdapat argumen, yaitu argumen tersebut didapatkan dari nama Saya ke depan aja. Koneksi putus. Selanjutnya yaitu fungsi update yaitu $id. Argumen $id akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam function update. Selanjutnya $data
dolar data tersebut menampung value dari kota model dan function where, yaitu ID dan dolar ID, untuk menjalankan query secara spesifik, yaitu berdasarkan data dolar ID. Untuk first, kita menangkap data hanya pada baris pertama saja. Untuk dolar data provinsi, yaitu untuk menangkap value dari provinsi model. Dengan order by, nama, dan find all untuk menangkap seluruh data pada database. Selanjutnya, Mas, kita melakukan hal sorry yang tadi sama. jaringannya hilang, kayak putus-putus deh. Astaga. Putus-putus ya. Iya, ulang kali ya. Iya Jaringan boleh deh. saya nih jelek. Terima kasih Mas Alif. Selanjutnya di sini kita akan membuat controller yang sebagaimana, yaitu perantara antara views dengan model yang berisikan data pada database. Di sini kita juga bisa menambahkan seperti kondisional dan menangkap value dari views. Lalu di sini kita membuat kontraktor, yaitu untuk mengisi load model. Kita membuat dua load model, yaitu kota model dan provinsi model. Dengan begitu, kita telah menangkap data di model tersebut ke dalam controller ini. Selanjutnya, fungsi list, yaitu kita mendeklarasikan $list untuk menampung data dari kota model, dan kita melakukan eksekusi query SQL di variabel tersebut. Setelah itu, $output akan menampung data-data $list yang berbentuk array dan dijadikan satu indeks, yaitu list, dan selanjutnya akan di-return ke view, yaitu kota list, secara bersamaan dengan data yang ada pada $output. Lalu fungsi insert itu kita mendeklarasikan variabel $data provinsi, dan kita men-assign data dari provinsi model dan fungsi order by itu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom nama. Lalu find all untuk mendapatkan seluruh data yang terdapat pada provinsi model dari database. Setelah itu kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkannya ke dalam variabel $output agar data tersebut menjadi satu kesatuan di satu indeks, yaitu data provinsi di suatu array. Setelah itu kita menampilkan view, yaitu kota insert, secara bersamaan dengan data value di $output. Selanjutnya, pada fungsi insert save, kita mulai menangkap value dari views dan memasukkan ke dalam variabel $provinsi ID, $kota, dan $wilayah. Pada fungsi getVar, terdapat argumen. Argumen tersebut yaitu didapatkan dari nama pada views, yaitu kota insert. Setelah itu, kita menginsert data tersebut ke dalam database melalui fungsi insert. Nama indeks tersebut merupakan nama field atau kolom di database, dan value-nya merupakan value dari variabel yang telah kita deklarasikan. Selanjutnya, jika telah berhasil, maka dijalankan function redirect, yaitu kota, untuk kembali ke URL localhost 8080/kota. Selanjutnya, fungsi update, yaitu $ID. Argumen $ID akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam function update. Selanjutnya, $data menampung value dari kota model dan function where, yaitu ID dan $ID, untuk menjalankan query secara spesifik, yaitu berdasarkan data dari $ID. Untuk first, menangkap data hanya pada baris pertama saja, yaitu $data provinsi. Menangkap value dari provinsi model. Dengan order by, yaitu nama, dan find all untuk menangkap seluruh data pada database. Selanjutnya, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memasukkannya ke dalam variabel $output agar data tersebut menjadi satu kesatuan di indeks data. Untuk variabel $data dan indeks data provinsi, untuk variabel $data provinsi di suatu array. Setelah itu, kita menampilkan view, yaitu kota update, secara bersamaan dengan data value di $output. Selanjutnya, Mbak Yanandra. Terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada fungsi update save $ID. Fungsi ini juga menampung argumen $ID. Selanjutnya kita mulai menangkap value dari views dan dimasukkan ke variabel $provinsi ID
dolar kota, dan dolar wilayah. Pada fungsi getVar terdapat beberapa argumen. Argumen tersebut didapat dari name pada views kota update. Selanjutnya dijalankan script $dis kota model update. Untuk mengupdate data di database, value $id didapat dari argumen $id, mengupdate field provinsi ID, nama, dan wilayah. Masing-masing value dari variabel-variabel yang telah dideklarasi. Pada value nama, terdapat fungsi awkward untuk membuat value tersebut setiap huruf depan akan dijadikan huruf kapital. Sisanya akan membuat value tersebut setiap huruf depan akan dijadikan huruf kapital. Sisanya akan menjadi huruf kecil. Setelah itu, redirect ke URL localhost 8080/kota. Pada fungsi delete $id, terdapat argumen $id untuk menangkap value pada bagian URL nantinya. Selanjutnya, kita bisa jalankan query untuk menghapus data berdasarkan ID tersebut. Selanjutnya, tampilan akan diarahkan ke URL localhost 8080/kota. Selanjutnya, kita akan tambah script di root PHP yang ada di folder config. Nanti kita akan tambahi script di root tersebut. Script di atas berguna agar nantinya argumen pertama di dalam fungsi get atau post akan dijadikan sebagai bagian dari URL tersebut. Setelah URL dijalankan, maka akan menarik atau mengeksekusi metode dari controller yang berada di argumen kedua. Di argumen kedua, terdapat $1 yang berarti mengambil argumen pertama di fungsi seperti update save, dan delete pada kelas controller kota. Nantinya, argumen tersebut akan menjadi bagian dari URL pada tulisan segmen. Contohnya, bila argumen $1-nya itu 10, maka pada segmen menjadi angka 10. Misalnya seperti localhost 8080/kota/10. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak Yanandra. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan web tersebut. Nah, misalkan di sini saya mau insert. Nah, saya mau insert di sini. Di sini saya pilih contohnya, saya pilih kota Jawa Barat. Saya isi nama kotanya misalkan Tasikmalaya. Habis itu saya pilih wilayahnya waktu Indonesia Barat. Dan langsung saya save. Nah, file tersebut sudah muncul di sini. Nah, ketika kita lihat di database, nah, muncul di sini dengan ID 13 dan provinsinya itu dari provinsi ID 7, di mana ID 7 itu merupakan ini Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Nah, misalkan itu tadi itu untuk insert. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita untuk mengupdate, kita bisa update di sini. Kita pilih salah satu contoh, misalkan Bogor. Nah, kita bisa ganti Jawa Tengah. Kita bisa isi kotanya, misalkan Surakarta. Waktunya misalkan tetap. Nah, kita pilih save. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah berubah. Kalau kita lihat di sini, datanya juga sudah berubah jadi Surakarta.
Nah, kalau untuk tadi insert, update, nah sekarang untuk hapus, untuk delete-nya. Misalkan saya mau delete ini, nah kita bisa langsung delete di sini. Dan kalau kita lihat di sini kota Magelang sudah kita hapus di sini dan sudah tidak muncul di sini. Dan dari sisi database di sini kalau kita refresh, nah sudah hilang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.